Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Sa'dullah Afandi, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Ulama Nusantara. Baik, di sini kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya Hikmal Dafa Ramadan, Nita Aziza, dan Lailatul Fitriyah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang ulama Nusantara, pengertian dan peran dalam perkembangan Islam di Nusantara. Baik, pada materi ini insyaallah pembahasannya akan kita paparkan. Yang pertama, pengertian ulama Nusantara. Yang kedua, sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, peran sosial ulama Nusantara. Yang keempat, tantangan dan peran ulama Nusantara masa kini. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baik, langsung saja akan saya paparkan poin pertama, yakni definisi dari ulama Nusantara. Ulama Nusantara merujuk pada para cendekiawan muslim yang berasal dari wilayah kepulauan Indonesia atau yang secara luas dikenal sebagai Nusantara. Ulama ini memiliki peran penting dalam pengembangan dan penyebaran Islam di wilayah ini sejak berabad-abad yang lalu. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai intelektual yang memberikan pandangan dan panduan keagamaan dalam konteks lokal. Ulama Nusantara cenderung memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal, menciptakan kerangka pemahaman agama yang sesuai dengan budaya dan keberagaman masyarakat di Indonesia. Keberagaman dalam pemikiran dan praktik keagamaan di antara ulama Nusantara mencerminkan karakter inklusif Islam di wilayah ini yang mampu bersinergi dengan kearifan lokal. Berikutnya, sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Islam pertama kali datang ke Nusantara pada abad ke-7 melalui pedagang Arab. Namun, penyebarannya lebih meluas pada abad ke-13 melalui kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh. Kemudian, pada abad ke-15, didirikan Kesultanan Malaka yang menjadi pusat penyebaran Islam yang signifikan di wilayah ini. Kesultanan Banten dan Kesultanan Demak juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa selama abad ke-16 hingga 18. Pada masa ini, banyak kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara beralih agama menjadi Islam. Ulama-ulama terkemuka seperti Wali Songo memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dengan pendekatan yang ramah dan toleran. Pada abad ke-17, Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan memfasilitasi penyebaran Islam ke wilayah-wilayah sekitarnya. Sementara itu, penyebaran Islam di Sulawesi terjadi melalui berbagai rute perdagangan. Pada abad ke-19, masuknya kolonialisme Eropa terutama Belanda, sehingga mempengaruhi perkembangan Islam di Nusantara. Meskipun terjadi perlawanan terhadap penjajahan, para ulama dan masyarakat muslim tetap mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Islam. Pada awal abad ke-20, muncul organisasi-organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU yang berperan dalam pendidikan dan sosial masyarakat. Selanjutnya, seiring dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, Islam tetap memainkan peran penting dalam pembentukan negara. Ulama-ulama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pendiri Muhammadiyah dan Kiai Haji Hashim Asy'ari atau pendiri NU berperan dalam mengembangkan pendidikan dan sosial keagamaan. Hingga saat ini, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara
mencerminkan proses akulturasi dengan budaya lokal, serta memberikan keragaman dalam praktik keagamaan di wilayah ini. Pembahasan selanjutnya adalah peran sosial ulama Nusantara. Yang pertama, dalam pendidikan dan dakwah. Ulama Nusantara memainkan peran sentral dalam sistem pendidikan Islam di wilayah ini, dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan utama. Ulama sebagai pendidik tidak hanya menyampaikan ilmu agama, tetapi juga memberikan pembimbingan spiritual, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, dan mendukung perkembangan kepribadian. Dalam hal dakwah, ulama Nusantara menjalankan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka menggunakan berbagai metode seperti ceramah, khutbah, dan pengajian untuk menyampaikan pesan agama. Lalu yang kedua, dalam pembangunan masyarakat. Ulama Nusantara tidak hanya terfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Dalam bidang ekonomi, fatwa dan panduan ekonomi dari ulama memberikan arahan yang kuat bagi masyarakat. Dalam sektor pendidikan dan literasi, ulama memberikan kontribusi nyata dengan menyelenggarakan program pendidikan untuk masyarakat umum. Lalu dalam konteks keadilan sosial dan hak asasi manusia, ulama Nusantara bukan hanya memberikan pandangan teoritis, tapi juga berperan sebagai advokat keadilan dalam masyarakat. Tantangan ulama Nusantara masa kini. Di tengah kompleksitas tantangan zaman modern, ulama Nusantara juga dihadapkan pada berbagai kesulitan. Salah satu tantangan utamanya adalah menjaga relevansi ajaran agama dalam konteks modern. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, ulama dihadapkan pada tugas menafsirkan ajaran Islam sehingga dapat merespons dinamika masyarakat yang terus berkembang. Adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci untuk menjaga keterkaitan Islam dengan realitas masa kini. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh ulama Nusantara adalah menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks seperti kemajuan sains dan teknologi, perubahan sosial, dan globalisasi. Mereka perlu memberikan pandangan yang bijak dan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial, ekonomi, dan politik menjadi kunci untuk memberikan arahan yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, pentingnya menjaga kerukunan di tengah perbedaan juga memunculkan tantangan tersendiri. Ulama Nusantara perlu menghadapi dinamika pluralitas dan mengatasi potensi konflik antar agama. Peran ulama dalam memberikan pemahaman yang benar tentang toleransi, menghormati perbedaan, dan menangkal radikalisme menjadi sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan inklusif. Di tengah dinamika zaman yang terus berubah, peran ulama Nusantara tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai perekat sosial. Dengan menghadapi tantangan ini, ulama Nusantara diharapkan dapat terus memberikan arahan dan solusi yang bijak sejalan dengan nilai-nilai agama Islam untuk memandu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan dalam era modern. Baik, kesimpulan dari poin-poin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam sejarah dan masa kini, peran ulama Nusantara membentuk landasan kokoh bagi perkembangan Islam di wilayah ini. Ulama tidak hanya menjadi pemangku ilmu keagamaan, tetapi juga pilar sosial dan budaya yang memainkan peran vital dalam membentuk identitas masyarakat. Mereka melalui pesantren dan dakwah telah menyebarkan nilai-nilai Islam dengan kontekstual dan relevan, menjadi penjaga kerukunan antar umat beragama, dan membimbing masyarakat melalui proses pendidikan dan keterlibatan dalam pembangunan.
Pentingnya ulama Nusantara terlihat dalam warisan intelektual dan keilmuan yang mereka tinggalkan, mencakup pemikiran dan pengajaran yang membentuk karakter masyarakat. Ulama juga memainkan peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer, seperti perubahan teknologi dan isu-isu sosial yang kompleks. Pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam dan konteks zaman menjadikan ulama sebagai penjaga harmoni dan pionir dalam menyikapi dinamika masyarakat modern. Melihat ke masa depan, harapan terletak pada penerus peran ulama Nusantara. Generasi penerus diharapkan dapat meneruskan tradisi keilmuan dan keagamaan sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Harapannya adalah agar ulama masa depan dapat tetap menjadi pemimpin yang bijak, mampu menyampaikan pesan agama secara kontekstual, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memandu masyarakat menuju keselarasan, ulama Nusantara dapat terus menjadi pilar utama dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi Nusantara. Baik, demikianlah pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan dari materi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengikuti jejak para ulama dalam rangka menjadikan Indonesia yang beradab dan berkeadilan ke depannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami dari kelompok pertama mengucapkan syukron jazakumullahu khairan katsiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.